Bentar. Ini ada yang aneh. Ini bukan aku yang mau ditanya-tanya. Tapi aku mau nanya. Terus ngapain lu kamu nggak bisa? Aku yang nanya. Kan aku biasanya hostnya ya guys. Nggak bisa hostnya. Nggak bisa. Ayo udah nikah. Apa kita mau di situ tuh? Kita mau ngulik ilmu. Ayo pindah. Ayo bisa yuk. Bisa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alumni Talk episode 4. Yeay. Nah, hari ini Sobat IPUMY, kita kehadiran alumni yang menginspirasi untuk teman-teman semua. Biasanya kita sering banget nih ditanya-tanya sama tamu kali ini. Tapi sekarang karena spesial, kita yang akan sharing dengan dia. Dia adalah Helen Dian Fridayani. Hai semuanya. Halo Mbak Helen. Halo, gimana Vindi. kabarnya? Sehat walafiat. Masya BTW kemarin sepertinya habis ulang tahun. Iya. Selamat ulang terima tahun. kasih Beb. Semoga selalu bahagia, Amin diberi ya Allah. kesehatan, Amin. dimudahkan segala urusannya. Amin. Tuh. Ya, Sobat IPUMY, Mbak Helen ini merupakan salah satu alumni dari Ilmu Pemerintahan UMY angkatan 2014 ya Mbak Helen. Mudah banget ya Bu. 2013 ya. ya benar 2013, sekaligus alumni dari MIP. UMY juga Angkatan 13 juga. angkatan 13 juga. Luar biasa sekali. Jadi Mbak Helen ini S1 di UMY, S2 di UMY, dan saat ini baru S3 di Betul. NCQU Taiwan. Oke, luar biasa sekali ya tamu spesial kita hari ini gitu. S1, S2, S3 dan masih muda gitu. Kemarin ulang tahun yang keberapa? Tiba-tiba lupa ya. Aduh. Ya, Pokoknya sudah ya dewasa lah ya. sudah dewasa tapi tetap terlihat muda. Amin. Karena ceria gitu. Iya. Sobat IPUMY, kita akan mengulik nih cerita dari seorang Helen Dian Fridayani yang mana dia dari S1 langsung lanjut S2 dan langsung lanjut ke jenjang S3. Luar biasa sekali loh Mbak Helen ini. Enggak menginspirasi sih benernya. Iya, sangat menginspirasi karena sebagian orang itu selalu menjeda untuk melanjutkan Ya. ke jenjang perkuliahan selanjutnya kayak gitu. Jadi ya masih sedikit lah bagi orang-orang, bagi anak muda yang ingin melanjutkan dari S1 langsung S2 dan langsung S3. Apa sih yang membuat Mbak Helen untuk memutuskan langsung melanjutkan ke jenjang S2 setelah S1 sendiri? Oke, kalau disuruh cerita ya, maksudnya ini disclaimer dulu ya guys ya. Biasanya tuh aku yang nanya ya, aku yang nanya. Iya betul. Harusnya kamu yang aku tanya, Vin. Nggak bisa karena ini edisi spesial, kita pengen sharing nih tentang pengalaman Mbak Helen. Ya karena untuk prodi ilmu pemerintahan tercinta ya. Jadi mungkin kalau ditelusuri sebenarnya nggak nyangka sih ada di posisi yang dimana bisa S1 lanjut S2 dan S3 tanpa jeda. Apa ya? Ya ngalir aja sih sebenarnya. Cuman dulu nggak ada kepikiran buat S3. Kalau buat S2 ada. Cuman kalau buat S3 itu kayaknya nanti dulu deh gitu. Kayaknya mau menghela nafas dulu ya sis Iya, ya. mau mengistirahatkan Kayak otak gitu. betul. Jadi kayak tapi Allah tuh mungkin punya jalannya, terus tiba-tiba ditawarin ayo kuliah aja gitu. Ya udah akhirnya melanjutkan S3 deh gitu. Jadi kalau ditanya ya sudah ada planning dari dulu? Enggak ada planning untuk S1, S2, S3 enggak. Cuman kalau untuk S1 habis itu ke jenjang S2 iya, tapi kalau untuk S3 enggak ada pikiran gitu. Apa sih yang membuat Mbak Helen? Ini yang pertama mau yang saya tanyain adalah apa sih yang membuat Mbak Helen memutuskan udah selesai S1 ditempuh dengan waktu 1 tahun. 3 tahun. 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan itu merupakan lulusan tercepat ya waktu itu. Enggak.
terbaik. Oh, lulusan terbaik. Kalau tercepat itu karena kalau nggak salah karena usia ya. Iya, betul. Benar sekali. Kan biasanya kalau S1 itu biasanya 3,5 tahun. Iya. Oh, kalau Iya. periodenya iya yang paling cepet Paling cepet. di Februari. Iya. Jadi Mbak Ellen ini lulusan paling cepat dan juga mendapatkan predikat terbaik di S1 dan langsung memutuskan untuk lanjut S2 di MIP. Apa sih yang membuat Mbak Helen akhirnya berpikir, oke, saya ngelanjutin S2 sekarang? Kalau dulu ya, sebenarnya kalau diruntut dari cita-cita S1, dulu kan ngerasa salah jurusan ya, karena aku dari dulu tuh dari IPA Cien. Dari IPA, kemudian kuliah nggak tahu maksudnya ngelihat kayaknya ilmu pemerintahan seru nih gitu. Terus habis itu masuk, awalnya nggak punya cita-cita untuk S2 sebelumnya, tapi karena orang tua juga punya keinginan untuk ya udah Hel buat S2 aja. Ya udah dari situ sih, dari S1 kemudian dulu pengennya kerja di Jakarta. Betul. Kayaknya seru gitu ya kerja di Jakarta, tapi habis lulus terus habis itu ada kesempatan untuk S2. Ya udah ngambil dan orang tua support kan. Jadi ya udah take it gitu. Oke, luar biasa sekali. Ya, mimpi kita hampir sama, pengen kerja di Jakarta. Tapi nggak kesampaian ya. Iya, betul sekali. Dan kita akhirnya dipertemukan di sini. Gitu. Ya, luar biasa. Nah, Mbak Helen, ketika S2 ya Mbak Helen, kan Mbak Helen S2 itu sambil kerja. Ya. Bagaimana sih Mbak Helen membagi waktunya kuliah dan kerja sendiri? Karena saya tahu pekerjaan Mbak Helen ketika saat itu ya memakan waktu banyak juga, apalagi kuliahnya gitu. Nah, gimana sih dari Mbak Helen untuk membagi waktunya sendiri? Kalau aku sih ini ya, kalau aku dari S1 lebih ke gimana sih kita memanfaatkan suatu situasi dengan ketika di situ ya kita harus maksimal di situ gitu. Jadi kayak misalnya dulu kalau S1 kan ya organisasi ya kuliah gitu kan. Ya, betul. Dan I already prove it kalau misalnya organisasi sama kuliah barengan itu bisa jadi prestasi juga gitu kan. Nah, aku selalu mencoba untuk oke, kalau misalnya lagi kerja ini, ya udah nih, ini dulu, maksimalin dulu gitu. Kalau misalnya lagi ngapain ya ngapain. Misalnya kalau pas S2 kan MIP, terus habis itu kerja kan. Nah dulu tuh kerjaannya nggak apa ya, nggak yang se-complicated sekarang sih. Jadi dulu tuh bantu Pak Awang gitu. Jadi untuk kuliah sambil kerja masih ke handle karena kuliahnya kan dulu sore terus kan. Kalau MIP kan nggak ada kuliah pagi. Nah jadi itu ya udah kan bergantian. Tapi kalau pas sudah mau lulus itu curi-curi waktu karena harus ngerjain tesis kan. Tesisnya harus selesai. Terus habis itu gimana caranya kerjaan aku selesai, tapi aku bisa ke lapangan juga gitu. Karena waktu itu tesisnya ngomongin atau kita harus ke lapangan gitu kan. Ya udah curi-curi waktu yang izin sama pimpinan. Waktu itu Pak Zainuri sama Mas Eko, dan alhamdulillah dapat pimpinan yang ngerti gitu kan. Nah ya udah kayak izin tapi kerjaanku udah selesai gitu. Oke, nggak apa-apa Helen gitu. Jadi aku masih bisa handle dua. Jadi kita gitu. harus tahu mana yang lebih diprioritaskan untuk kita selesaikan terlebih dahulu gitu ya Mbak Helen. Oh ya benar. Ini tips buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi di semester akhir kan biasanya sobat IP ini kalau udah di semester akhir ada yang magang, ada yang kerja di luar juga sambil nyelesain skripsi kayak gitu. Nah makanya teman-teman harus tahu juga mana sih yang lebih prioritas untuk segera diselesaikan. Betul. Gitu. Nah sobat IP sekalian, Mbak Helen ini juga salah satu asisten di ilmu pemerintahan. Mungkin sobat IP yang udah tahu Mbak Helen mungkin sudah pernah diajar gitu, apalagi kita sering konsultasi tugas biasanya sama Mbak Helen. Dulu saya juga konsultasi tugasnya sama Mbak Helen dan pernah merasakan bagaimana diajar sama Mbak Helen sendiri. Gimana Vin?
Wah, luar biasa, luar biasa. Nggak bisa diceritakan di sini, gitu. Karena ceritanya sangat panjang. Gimana rasanya, gitu. Ya, dan sekarang luar biasanya lagi, Mbak Helen ini sedang menyelesaikan S3 di NCQ Taiwan. Nah, ngomongin S3 nih, pasti banyak sekali sobat IP, bahkan saya sendiri itu berpikir S3 itu berat gitu. Wah, kayak menakutkan gitu. Padahal iya serem, padahal belum ngerasain gimana kan. Nah, apa sih yang Mbak Helen pikirkan gitu? Kayak saya S3 di NCQ gitu. Itu di luar, jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman. Betul. Mungkin aku cerita dulu kenapa aku bisa langsung S3 ya. Iya. Jadi kalau dulu dari S1 S2 tuh kan mungkin normal. Normal itu artinya semua orang bisa melakukan itu dan kebanyakan punya mimpi itu. Biasanya kalau orang yang cita-citanya sebagai peneliti, dosen dan lain sebagainya itu kan S2 ya udah cepet gitu kan. Betul. Tetapi untuk memutuskan S3 itu benar-benar yang we have to consider many things. Jadi waktu itu kenapa memutuskan untuk S3 karena ada dorongan dari dosen-dosen sini juga yang menganggap bahwa kamu tuh mampu Helen gitu. Kamu tuh mampu dan kamu tuh masih muda, jadi nggak apa-apa gitu loh. Tapi di sisi lain ngerasa kayak S3 tuh berat. Ya yang kamu tadi bilang S3 tuh berat, S3 tuh kayaknya isinya senior-senior semua ya gitu. Semua, S3 tuh kayaknya yang udah tua-tua gitu. Nah, kok pikiran kayak sepaneng gitu ya. Pikiran-pikirannya kayak gitu. Awal-awal mau memutuskan yakin nggak karena kita dihadapkan atau kita itu biasa disuguhkan dengan S3 itu sudah punya pengalaman banyak, kemudian S3 itu sudah ya mungkin sudah dewasa dalam artian ya sudah punya pengalaman, sudah menikah dan lain sebagainya. Tetapi waktu itu aku ditawarin untuk udah Helen disuruh sekolah aja gitu. Dapat tawaran itu, mikirnya paling enggak sebulan waktu itu, sebulan untuk mau take it or leave it nih gitu kan. Ya akhirnya aku memutuskan untuk ya itu banyak banget pertimbangannya. Salah satunya adalah plus minusnya. Sebenarnya kan kalau aku sekarang ngerasain plus minusnya banyak sih. Kayaknya banyak plusnya juga. Cuman minusnya juga ada gitu. Gak mungkin nggak ada gitu. Karena semua pilihan itu tentu pasti ada konsekuensinya gitu. Ada positifnya dan ada negatifnya. Tapi tergantung kita sendiri. Benar. Mau mengambil atau enggak. Nah, satu kata yang waktu itu sempat bikin aku yang ngerasa Helen, banyak orang yang percaya sama kamu, banyak orang yang support kamu, dan kalau kamu tidak ngambil kesempatan ini, belum tentu tahun depannya lagi kamu akan dapat kesempatan yang sama. Jadi itu yang bikin aku kayak semakin yakin untuk ngambil S3 karena Allah tuh kasih rezeki ke kita itu kan macam-macam ya. Maksudnya bisa dari kesehatan, bisa dari kita sekolah lagi, bisa dari lingkungan dan lain sebagainya. Awalnya ragu, tapi kalau orang tua lebih ke ya udah terserah kamu mau gimana gitu. Kamu sudah gede, kamu sudah bisa memutuskan sesuatu. Kalau misalnya bapak dan ibuku lebih ke condongnya, walaupun diserahin ke aku, tapi condongnya untuk ya udah diambil aja. Kesempatan nggak datang 2 kali. Begitu sampai waktu itu inget detik-detik terakhir gimana Hel mau diambil enggak, itu ada dosen sini yang bilang, Helen percaya sama saya, kamu tuh mampu, dan kalau misalnya ini enggak kamu ambil, kita nggak tahu kesempatan ini akan datang lagi ke kamu atau enggak. Pikirkan itu dan coba deh sholat gitu, mana yang kamu mau kerja dulu atau sekolah dulu gitu. Dan ketika aku mencoba untuk menentukan pilihan ya, waktu itu mau lanjut apa enggak, galaunya setengah mati Bu ya. Galaunya kayak apa ya? Ya galau banget gitu kan. Ya, aku inget banget gimana galaunya. Kamu menyaksikan gak sih? Aku menyaksikan sendiri gimana galaunya Mbak Helen untuk memutuskan untuk mengambil S3 gitu. Karena ya itu akhirnya kan beratnya adalah ya menjalaninya nanti mungkin ceritanya beda lagi, tapi untuk memutuskan S3 itu segala macam kemungkinan yang nanti akan terjadi itu aku udah pikirkan, tetapi waktu itu dorongannya sangat banyak.
hampir nggak ada yang udahlah nggak usah Lan, nggak usah diambil gitu. Ya, tahu. Hampir 99% ya, 99% mengatakan udahlah pergi aja, udahlah diambil aja. So ya sih aku ambil kesempatan itu dan alhamdulillahnya semuanya dimudahkan. Ketika oke, aku mau sekolah, itu kan baru awalan ya. Kata oke aku mau sekolah itu baru awalan, dan habis itu ya udah cari sekolah, terus habis itu cari profesor. Ya alhamdulillahnya karena banyak dukungan, mungkin banyak doa juga yang masuk ke aku, jadi ya udah gampang. Akhirnya kan nggak menunggu lama untuk aku bisa S3 itu, nggak kayak orang lain yang mungkin harus nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Nah kayak gitu. Ada jalannya aja gitu. Bener. Semua dimudahkan. Gitu. Ya. Ya bener. Jadi kayak kalau ada kesempatan, emang kalau memang itu menguntungkan untuk kita, Betul. kita ambil. Karena kita nggak tahu kesempatan itu akan Datang lagi 2 atau kali tidak, gitu. ya benar. Nah, itu sih yang penting. Mbak Helen, ngomong-ngomong tentang S3, dengan Mbak Helen ini S3 itu dapat beasiswa Yes. full funded. Yes. Nah, gimana sih Mbak Helen bisa mendapatkan beasiswa itu gitu? Apa yang Mbak Helen lakuin? Kan mesti beasiswa itu banyak banget gitu macamnya. Dan bagaimana Mbak Helen memilah informasi-informasi beasiswa itu sendiri? Mungkin ini bisa jadi informasi buat sobat IP semua yang mungkin yang sekarang S1 mau lanjut S2 dengan beasiswa gitu, siapa tahu bisa gitu. Bisa banget, asal kita prepare sih. Prepare tuh artinya, jujur aku kan nggak mempersiapkan S3 sama sekali ya. Tetapi sebelumnya kayak aku tuh punya, misalnya ya kalau S1 kan aku les IELTS waktu itu di semester 5 atau 6 tuh aku udah mempersiapkan, ya walaupun IELTS-nya nggak buat sekolah tapi at least misalnya buat kerja kayak gitu-gitu. Jadi aku udah mempersiapkan itu. Nah di S2 juga kan waktu itu ada kalau di MIP itu kan kita publikasi terus ya. Ya mungkin itu sih yang menguntungkan, maksudnya bukan mau menyombongkan atau bukan mau mengatakan bahwa kita mengunggul-unggulkan, ya enggak, tapi ini this is the truth. Kalau misalnya di MIP itu menguntungkannya kita publish gitu loh. Ya, kita diajarin untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah yang baik. Gitu. Jadi dari S1 aja udah paper gitu kan ya, walaupun kalau kita flashback lagi tulisan kita di semester 1, oh gini banget ya gitu, tapi kan itu bekal. Terus habis itu S2 kita banyak publikasi, apalagi didorong banget oleh dosen sini. Nah itu yang menjadikan aku mungkin kuatnya di situ, artinya mungkin orang lain nggak punya itu, kemudian aku dilihat bahwa oh publikasinya sudah banyak, kemudian tulisannya juga sudah banyak, kemudian pengalamannya juga ada. Jadi mungkin itu salah satu yang membuat skor aku bagus gitu ya. Selain itu mungkin ya kalau TOEFL, kemudian motivation letter, kemudian recommendation letter itu kan hal yang biasa. Hal yang biasa udah. Cuman yang syarat-syarat itu ada gitu. Pasti kan. Kalau yang bikin beda ya kita diuntungkan dengan publikasi sih. Karena kan kalau mau S3 ya kita kan harus nulis ya. Nah, jadi keuntungannya itu. Dan dari S1 ke S2 pun kita juga sudah dilatih. Jadi connect gitu antara S1, S2 dan S3 gitu. Jadi kalau ditanya gimana ya, karena mungkin sudah punya persiapan itu dan gini, aku tuh orangnya suka mencoba, suka beradaptasi dengan orang lain. Jadi aku tuh mudah kenal sama orang lain. Banget ya. Ya kayak gitu. Jadi mungkin itu juga channel ya, networking. Entah kenapa ketika aku mau milih S3 ada aja yang kayak, Lan coba daftar di sini aja, oh ini ada beasiswa ini gitu. Selain kita nyari sendiri, tapi connection itu ternyata lebih penting gitu, penting untuk kita mencari beasiswa di luar tadi publikasi, kemudian yang lain-lain. Kemudian yang kedua adalah we have to improve our English gitu, karena aku tuh nggak tahu mau kuliahnya di mana. Waktu itu kan pengennya mungkin ya udah dalam negeri aja, ternyata punya kesempatan untuk keluar negeri gitu kan. Dulunya awalnya pengennya kuliahnya S2-nya di luar negeri, tapi belum kesampaian. Terus akhirnya ternyata S3-nya dikasih sama Allah gitu untuk keluar negeri. Jadi itu yang aku selalu improve adalah myself,
knowledge-nya, skill-nya gitu. Jadi oh aku nggak bisa apa, bisa nggak ya aku ngerjain ini. Kalau misalnya emang nggak bisa berarti bukan passion. Tapi kalau misalnya bisa, oh ya udah, berarti just ini go. ada passion kita dan kita bisa Kayak gitu. ngerjain dengan ya enjoy gitu. Enjoy. Karena kalau kita ngerjain sesuai dengan passion kita, sesuai dengan keinginan kita, kemampuan kita, pasti kita akan enjoy ngelakuinnya gitu. Mbak Helen, kenapa Mbak Helen itu milih NCKU gitu? Padahal di luar sana itu banyak sekali gitu pilihannya, kayak gitu, kayak di Malaysia, Singapura, kayak gitu, Thailand, kayak gitu. Bahkan di dalam negeri pun ada universitas yang bagus ya. kayak gitu. Jadi pertama sih karena banyak pilihan kampus yang ditawarin ke aku. Sampai waktu itu ada berapa ya? Sebenarnya akhirnya kesaring 3 dari semua kampus yang aku pengenin atau yang aku pengen masukin gitu, kesaring 3. Berarti Mbak Helen udah punya list nih, ada kampus mana dalam negeri maupun luar negeri gitu yang akan kalau dituju. dalam negeri enggak, karena waktu itu tuntutannya udah Lalen kamu tuh mampu di luar negeri. Jadi nggak usah nyari, usah ngelihat yang di dalam negeri gitu. Maksudnya gini, di dalam negeri itu nggak jelek, tetapi waktu itu memang ketika aku sharing dengan profesor, dengan dosen-dosen yang lain adalah kamu tuh mampu di luar negeri, jadi udah pergi aja gitu, cari pengalaman baru, jangan di sini terus gitu. Akhirnya aku nggak mendaftar yang di kampus dalam negeri itu, nggak daftar. Nah akhirnya banyak universitas kan yang waktu itu ditawarkan ke aku dan ya kita nggak mungkin nggak pakai beasiswa ya sis ya, mau makan apa nanti saya di sana gitu. Jadi yang akhirnya ada beasiswa aku saring, kemudian akhirnya dapet 3 pilihan itu di Thailand, di Inggris sama di Taiwan. Nah itu belum kampusnya ya. Di Thailand itu ada sih di Bangkok. Cuman waktu itu pendaftarannya aku lupa kenapa, tapi pendaftarannya itu agak ribet dan menunggunya terlalu lama. Sedangkan aku udah dituntut ya. you know lah ya. Maksudnya aku tuh dituntut untuk kalau bisa berangkat sekarang ngapain harus nanti? Harus ditunda gitu. Gitu. Jadi waktu itu kan 2019 habis lulus kali ya. Iya, habis lulus tuh 2018 Oktober. Oh iya, besoknya masuk kantor, Len S3 aja gitu. Ya, itu kan proses tadi. Terus abis itu kalau kamu bisa berangkat tahun ini, nggak mungkin karena kan itu udah bulan Oktober, preparationnya mepet banget. Sedangkan kalau admission itu sudah kan terskip 2, nggak bisa di Inggris, nggak bisa di Thailand. Salah satunya itu di Taiwan. Nah di Taiwan aku ditawarin di Asia University. Di Asia University itu fully funded juga. Tapi nggak ada jurusan yang cocok sama aku. Aku kan public administration banget. Di sana tuh ada bisnis yang kayak gitu-gitu loh. Jadi aku nggak srek. Akhirnya aku cari sendiri. Terus habis itu ada nih NCKU gitu. Dan NCKU itu masuk top 3-nya di Taiwan waktu itu. Ya udah aku mencoba untuk cari-cari informasi. Admissionnya masih jalan waktu itu bulan Januari sampai Maret itu untuk pendaftaran. Kemudian bulan April kalau nggak salah, kalau nggak Maret akhir gitu. Maret akhir Mbak Helen pengumuman. Aku ingat banget. Nah itu pengumuman kan. Ya udah akhirnya ketika aku melihat silabusnya, ketika aku melihat mata kuliahnya dan nanti gimana, kayaknya bisa nih gitu. Kayaknya aku mampu. Jadi ya udah aku pilih NCKU dan termasuk kampus yang direkomendasikan juga dan diterima gitu. Kadang kan kalau kita milih kampus ya buat S2 atau S3, ini buat teman-teman juga, jangan asal kampus di luar negeri. Tapi gitu. Jangan asal harus kampus ya udah yang penting S2, tapi harus lihat juga kredibilitasnya kampus itu apakah masuk ranking atau tidak dan lain sebagainya, karena ternyata sekarang dihitung, dinilai gitu. Harus tahu track recordnya gitu ya. Betul. Jadi jangan asal ini aku lulus di sini, tapi kita nggak tahu gimana kualitas dari universitas. Nanti asal di luar negeri aja gitu kan, nanti bener. pulang-pulang nggak kerja kan kasihan. Pasti dong sobat IP di sini, ketika dulu sobat IP milih UMY apalagi ilmu pemilihan, pasti dong melihat kualitasnya dari segi akreditasinya, jadi dari segi rankingnya kayak gitu. Karena kan IP UMY juga udah luar biasa sekali, sudah unggul.
udah unggul, sudah punya Udah sertifikasi internasional internasional gitu. Kan gitu. luar biasa sekali, apalagi orang-orang yang di dalam. Yes, betul. Termasuk sobat IP semuanya. Mbak Hel, Apa? ngomong ini S1 itu kalau kita jalanin kuliah tentu kita ada tantangannya. Yes. Tapi kalau S1 ya mungkin karena kita masih remaja, kayak masih transisi umurnya. Itu umur berapa gitu. ya? 17, Ya, 18 gitu ya. gitu kan, kayak masih transisi kayak gitu. Oke, itu kayak masih bisa lah buat diselesaikan gitu dengan klub gitu. S2 ada juga tantangannya gitu. Mungkin terkait dengan teman-temanku udah kerja gitu. Teman-temanku udah kerja, aku masih sekolah, aku kapan kerjanya? Mungkin sekedar itu gitu. Tapi emang gak berat sih, kayak ya berat juga sih. Iya, Anda jangan curhat Ibu. Iya, gak berat juga sih gitu. Tapi ngomongin ketika S3 ini nih, pasti tantangannya lebih berat lagi karena di situ ketika S3 lingkungannya juga udah bukan lingkungan seumuran kita kebanyakan kayak gitu. Ya kan? Iya. Ya ada yang Tapi sekarang ini loh trennya. Jadi di tahun 2019 aku memutuskan S3 itu kan belum banyak yang ngambil S3. Nah sekarang itu dari 2020, 2021 sekarang tuh banyak yang anak-anak muda dan aku tuh kayak wow ya, mereka cepet banget ngambil keputusan untuk oke lah S3 aja gitu. Sekarang banyak. Nah, tapi kan tantangannya juga lebih berat nih dibanding dengan S1, S2 gitu. Dari Mbak Helen sendiri, tantangan ketika Mbak Helen sudah di sana, sudah mulai perkuliahan kayak gitu. Tantangan apa yang Mbak Helen rasakan? Kuliah di sana apa S3-nya? Ya, S3-nya dulu nih. Kalau S3-nya apa ya? Kalau S3-nya lebih ke ini sih. Because we are women, we are ya perempuan gitu kan. Ada gap, ada sesuatu yang mungkin dinilai orang terlalu tinggi untuk jenjang pendidikannya. Ya ada stigma seperti itu. Jadi kayak aduh karir melu nih gitu, percintaannya gimana dan lainnya. Ngomongin Yang kayak gitu enggak. Maksudnya ya itu yang akhirnya datang ke aku, yang akhirnya kayak sesuatu itu dipandang dengan kalau perempuan bergelar tinggi, bergelar sampai S3, PhD gitu, doktor, itu kayak dirasa kayaknya susah nih, kayaknya akan mendominasi nih, kayaknya akan nggak bisa diatur dan lain sebagainya. Nah jadi stigma itu yang akhirnya muncul dan kemudian itu yang nggak aku sadari di awal gitu ya. Jadi salahnya adalah aku tuh cuman memang mikir karir gitu waktu itu. Oh Allah kasih kesempatan nih, Allah kasih rezeki yang luar biasa. Mungkin orang lain itu pengen di posisi aku sekarang, tetapi di sisi lain adalah ternyata ada stigma yang membuat kita down, yang membuat kita jujur ya. Aku sempat berpikir bahwa I have to live. Kayaknya aku nggak akan lanjutin deh. Aku sempat berpikir kayak gitu. Mau berhenti aja sekarang gitu. Nah, gitu. Mau Jadi lanjutnya besok aja. Iya gitu. Itu yang bikin apa ya? Mungkin jadi pikiran, kemudian ya itu yang Iya sih Mbak Ellen, benar, karena gitu. Seorang perempuan di luar sana banyak sekali juga yang ngerasa kayak nanti dulu aja deh sekolahnya, lanjut sekolahnya, mau ini dulu, cari-cari dulu gitu, maksudnya cari-cari pasangan gitu. Kirain cari-cari cuan, cari-cari pasangan gitu biar nanti tidak ada stigma itu kayak gitu kan. Tapi di sisi lain seorang perempuan juga merasa insecure juga gitu kan. Kayak gitu, insecure juga. Cuman sobat IP semuanya, sebenarnya nggak masalah kita mau sekolah tinggi, mau S1, S2, S3 itu nggak masalah. Karena kalau kita ngomongin tentang pasangan itu pasti nanti akan ada gitu. Ya Mbak Helen. Betul, Tapi setuju. ngomongin pasangan nih, kalau kita boleh tahu, ngomong-ngomong udah ada belum? Belum. Tapi semoga segera ada. Semoga doakan ada, ya sobat semoga. IP. Nah, jadi ya luar biasa, ternyata
adalah tantangannya, maksudnya ketika S3, oke S3 nih udah sekolah tinggi, tapi di sisi lain ternyata juga mengkhawatirkan dalam pencarian seorang pasangan gitu. Sebenarnya bukan mengkhawatirkan ya, tapi karena lebih ke stigma dan orang-orang sekitar itu yang belum memandang bahwa S3 itu lumrah. S3 itu adalah pendidikan ya orang itu sah-sah aja. Ini kan bukan era Kartini dulu lagi yang harus laki-laki yang bekerja, laki-laki yang berpendidikan tinggi and so forth gitu. Tapi sekarang era di mana emansipasi gitu ya, di mana ya semua gender punya kesempatan yang sama gitu. Cuman kita ngelihat masyarakat kita di Indonesia terutama memandang bahwa S3 itu terlalu tinggi untuk seorang perempuan gitu. Jadi bukan takut karena nggak punya pasangan atau dan lain sebagainya, enggak sih sebetulnya, tapi lebih ke harusnya stigma itu nggak ada. Jadi kita menjalani ya me as a woman ngerti gitu posisinya. Yang penting kita sebagai perempuan ngerti di mana ketika kamu harus memang di luar seperti apa, ketika kamu nanti sudah menikah, kamu menjadi seorang istri, kamu harus apa gitu. That's the point sih gitu. Tapi yang balik lagi stigma yang aduh udah umurnya sekian, kemudian aduh gelarnya tinggi banget dan lain sebagainya, itu kan bikin describe my pikiran ya bener, gitu. akan merubah mindset kita sebenarnya yang sudah kita tata sedemikian rupa. Lalu dengan stigma itu ya pikiran kita jadi terganggu, tapi itu sebenarnya bukan jadi masalah gitu kalau kita mampu menjalaninya dan yakin aja kayak gitu. Kalau masalah pesan mah yakin aja, jalanin aja. Ya. Jalanin aja sampai nanti nggak tahu di mana. Oke, itu tantangannya ketika S3. Lalu gimana? Banyak sih kalau tantangan ya. Apa ya? Nggak hanya soal stigma paradigma yang orang-orang memandang perempuan itu lebih tinggi tuh nanti akhirnya nggak dapat jodoh karena ketinggian dan lain sebagainya. Kalau tantangan yang lain adalah bagaimana pendewasaan diri sebetulnya. Jadi S3 itu bukan hanya soal kita belajar sesuatu hal yang baru lagi, tapi kita lebih ke manajemen diri sih. Bagaimana mengontrol semua masalah, baik masalah akademik maupun masalah non akademik. Kemudian ya masalah percintaan itu tadi juga, atau kemudian masalah-masalah yang lain gitu. Jadi kita dituntut lebih, apalagi aku di luar negeri sendiri kan, maksudnya nggak ada orang tua, teman-teman baru gitu kan. Jadi dituntut lebih ke ya kita lebih dewasa, lebih menjalani hidup itu lebih ternyata gini, banyak hal yang dipelajari gitu. Mencoba menyeimbangkan betul. Lalu gimana sih kesan-pesannya S3 di luar negeri? Gimana Mbak Helen struggle-nya kuliah di Taiwan dengan bahasa sana kayak gitu kan? Tentu dong Mbak Helen nggak mungkin full of English kayak gitu, pasti ada bahasa-bahasa sana. Full of English yes ketika kuliah ya, tapi kalau misalnya ketika kita ngomong sama orang lain yang kita mau beli apa gitu ya ngerti dasar-dasarnya aja gitu. Kalau misalnya nggak ngerti ya sekarang ada HP Google Translate gitu kan. Gitu. Jadi ya kalau misalnya kayak bahasa-bahasa yang bahasa Mandarin yang basic ngerti gitu. Tapi kalau misalnya yang udah yang gimana-gimana nggak mempelajari sih. Lebih berat ke udah deh mikir disertasi aja ya gitu kayaknya. Kalau hidup di sana culture shock nggak terlalu ya, karena banyak banget mahasiswa Indonesia ternyata di sana. Dan aku juga tergabung di PPI kan, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi banyak temen juga, kemudian penyesuaiannya juga dikasih tahu, oh Helen kalau mau beli ini di sini, kalau misalnya mau ini gitu. Jadi dulu dikasih tahu gitu, jadi nggak terlalu kaget. Cuman perbedaannya ya lebih mandiri aja, lebih besok mau makan apa dipikirin, kalau di rumah kan enggak ya, dimana udah dimasakin gitu. Kalau enggak ya GoFood gitu kan biasanya gitu. Di sini kalau di sana kan babi semua banyak. Ya jadi harus hati-hati yang gitu kan. Oke. Berarti Mbak Ellen tuh S3 juga ternyata aktif tadi.
saya sempat dengar Mbak Helen ikut PPI. Yes. Gimana sih Mbak Helen akhirnya bisa seaktif itu juga gitu. Dulu S1 saya tahu Mbak Helen juga aktif ikut organisasi ini gitu. S2 pun juga masih aktif gitu. Ikut kegiatan sana sini, ternyata S3 juga aktif. Iya, walaupun Bun. S3 itu jadwalnya berat Orangnya nggak bisa diem, Bun. oh iya gitu. Padahal Aktif. S3 itu harus ya banyak baca gitu Iya, kan. benar. Banyak baca jurnal gitu untuk disertasinya, untuk risetnya, Yes. untuk publikasinya kayak Yes. gitu. Tapi Mbak Helen ini masih bisa menyempatkan waktunya untuk kegiatan ini itu. Gini, aku selalu menempatkan sesuatu itu kayak aku harus improve gitu. Setiap tahun tuh diriku harus improve. Ya tadi yang di awal kan, knowledge dan skill gitu. Bukan berarti ketika sudah S2, S3 tuh nggak improve lagi. Tapi kan banyak pelajaran, kita banyak ketemu orang, kita banyak ketemu banyak cerita-cerita dari orang lain yang mungkin itu buat kita terinspirasi atau apa. Nah dari situ aku nggak pernah sampai sekarang pun ya di posisi aku yang mau insya Allah selesai, doain amin. Amin. Itu aja aku masih sering belajar gitu, maksudnya ternyata gini, ternyata ini dan lainnya gitu loh. Jadi aku tidak pernah membatasi diriku untuk stop belajar. Jadi ketika memang aku punya waktu, ketika aku mampu nih untuk mengerjakan, ya aku akan menempatkan diriku di situ gitu. Jadi S3 itu memang beratnya, apalagi kalau misalnya ada tugas, harus presentasi, harus ini, harus itu, memang sangat berat ya. Tetapi kan nggak mungkin kita belajar terus, bosen dong. Iya, sepaneng dong. Iya hidup dong. kita, Jadi Ibu. jangan kira Mbak Helen gila pinter banget, nggak pernah main apa ya? Jangan gitu. Kalian nggak tahu. Vindi aja tahu ya. kunci saya. Gitu. Jadi apa ya? Lebih ke lebih ke kesenangan aja gitu kan. Aku kan orangnya seneng ngomong gini kan. Iya, bener. Jadi ya ketemu sama orang tuh udah happy, ketemu sama orang, bertukar pikiran, punya kegiatan ini itu refreshingnya aku gitu. Kalau di sana kan tidak bisa berbelanja ya Ibu ya setiap saat gitu kan. jadi lebih ke menghabiskan waktu ke orang-orang yang ngasih pelajar baru kayak gitu. Jadi buat have fun aja sih Iya, sebenarnya. karena ketemu orang pun juga membuat energi kita nambah gitu. Iya. Apalagi dengan vibe positif dari orang-orang sekitar Gitu. kita, itu bikin nambah kita untuk menjalani hidup ini dengan vibe positif juga kayak gitu. Betul. Ya nggak? Apalagi kalau ngurus, dulu kan aku ngurus ICD yang waktu itu aku pernah jualan juga sama anak-anak. Oh, gitu jadi kan di sana juga sempat Oh jualan. Ibu, Luar biasa sekali. kerja di pabrik juga loh aku. Itu gimana Aku cerita kerja kok di pabrik juga. bisa kerja di pabrik juga? Jadi PPI itu kan di awal aku masuk ya. PPI itu aku awal masuk, kemudian diangkat menjadi ketua Dikbud ya, waktu itu ngurusin budaya, ngurusin pendidikan gitu. Terus habis itu bikinlah acara kita kan. Itu annual event sih. Jadi acara yang tahunan pas Covid juga tuh. Jadi kita struggle-nya sama anak-anak waktu itu luar biasa sih, sampai aku juga ikut jualan. Terus habis itu ya dapetin uang gimana caranya biar acaranya lancar gitu kan, jalan bisa seperti- jalan lah gitu. Itu aku nikmatin aja, kayak ya pegel-pegel juga ya Bu ya. Masak nih dari pagi sampai sore gak berhenti, kemudian dijual. Kayak gitu, kita jualannya makanan-makanan Indonesia, karena makanan di Indonesia di sana kan nggak ada ya. Jadi mau nggak mau orang Indonesia yang harus jualan di sana, dan harganya lumayan gitu. Nah itu buat acara. Tapi kalau buat kerja di pabrik, karena waktu itu butuh money. hidup butuh juga money. Butuh money. Apa ya? Karena udah ngerasa waktu itu kan mau pulang ke Indonesia juga kan. Terus habis itu uang beasiswa kayaknya waktu itu nggak jelas, ke hold gitu karena Covid juga kan. Jadi kayak mungkin penyesuaian anggaran dan lainnya, jadi macet-macet waktu itu. Tapi dikasih. Cuman daripada aku kan udah nggak ada SKS lagi, udah nggak ada kredit yang aku harus ambil,
waktunya ada luang gitu ya udah kerja di pabrik, jadi kuli ngapain sih? Ya di pabrik lah. Iya, kayak gitu. Jadi luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi ternyata Mbak Helen ini tidak hanya sekedar S3 belajar, tapi Mbak Helen ini juga tetap ikut aktif di organisasi-organisasi, salah satunya di PPI, lalu juga mencoba pengalaman baru di mana Mbak Helen di sana kerja di pabrik kayak gitu. Nah, ini bisa menjadi motivasi kita sih sebenarnya, kayak oh ternyata hidup itu tuh kadang nggak semudah yang kita bayangkan. Betul. Ternyata ada struggle-nya, ada tantangannya, Iya, apa yang pasti. harus kita lakuin untuk kita tetap bisa stay di sini kayak gitu, tetap harus bisa bertahan gitu, hidup gitu. Manusia itu hidup nggak mungkin nggak ada masalah. Betul banget. Entah masalahnya kecil besar pasti ada masalah. Betul. Kalau Kan? nggak ada masalah, robot. Iya, kalau Robot nggak- aja ada masalah kadang. Iya kadang Ya kan? rusak, Rusak apanya nggak ada baterainya gitu kan? Jadi kayak kalau sobat IP nih, suatu saat atau saat ini lagi ada masalah, it's okay. Itu pasti akan selesai gitu. Yes, aku percaya. Bener nggak? Dan kita percaya Allah tuh maha tahu. Masya Allah, Ibu Vindi Putri. Wah, luar biasa sekali kita mendengar cerita Mbak Helen ini dari S1, S2, S3 dengan tantangan-tantangannya yang luar biasa, lalu dengan pengalaman-pengalamannya di sana, gimana Mbak Helen bertahan gitu di sana, lalu Mbak Helen kembali merubah mindsetnya gitu agar tetap melanjutkan S3-nya gitu, walau dengan pikiran-pikiran yang ya kadang terombang-ambing gitu. Iya pasti ya. Iya, Iya nggak pasti sih. dong. Jadi kayak sekarang aja pun kalau ditanya Helen, are you fine? Ya fine, tapi maksudnya ya itu tadi aku bilang masalah itu pasti ada. Masalah itu pasti ada. Kemudian ya tinggal gimana kita menyikapi. Jangan sampai mentalnya down aja sih. Ya mau mental down boleh, tapi jangan kemudian berlarut-larut. Kemudian ya udah jalanin aja. Pada akhirnya kan kayak gitu ya. Iya bener banget. Nah terakhir Mbak Helen, Yes. nih aku pengen minta Mbak Helen ngasih tip and trick buat sobat IP gimana biar sobat IP ini selalu termotivasi untuk bisa mencapai cita-citanya setinggi mungkin Iya. gitu. Karena ini inspirasional gitu Iya, ya. Jadi inspirational podcast kayak gitu. Dan aduh. IP kan punya slogan IP kudu sukses, Kudu kayak sukses, gitu. gitu Jadi ya. gimana sih tip and trick dari Mbak Helen sendiri untuk sobat IP? Buat temen-temen ya, IP angkatan berapapun kalian di sana yang lagi nonton, sebetulnya satu kuncinya sih bersyukur dan berani mengambil resiko apapun itu. Karena aku yakin setiap perjalanan orang, walaupun kita fail, walaupun kita pernah nggak berhasil, kita gagal, tapi yakin ketika kita selalu punya niat usaha dan kemampuan yang keras, yang tinggi gitu, pasti orang itu akan sukses. Karena definisi sukses itu kan berbeda-beda ya. Iya. Ada yang mendefinisikan sukses itu ketika sudah menyenangkan hati orang tua. Ada sukses itu kalau dia udah jadi CEO dan lain sebagainya. Tapi yang penting adalah selalu mensyukuri apa yang Tuhan kasih ke kita. Kemudian jangan lupa untuk selalu minta doa ke orang tua ya. Karena aku yakin kita berdiri sekarang di sini, kita menjadi orang yang mungkin lebih baik hari ini karena mereka juga berdoa untuk kita, dan usaha kita tuh cuman sekecil segini Ya aja. Allah, Rami. Segini aja Tapi gitu. doa orang tua Tapi itu doa orang tua luar itu luar biasa. biasa. Gitu. Aku menjalani kehidupanku sampai sekarang S3 pun tidak lepas dari doa-doa mereka, dan aku selalu memohon dan meminta doain ya biar supaya nanti cepat selesai, kemudian bisa mewujudkan mimpi yang lain kayak gitu. Jadi Dimudahkan segala urusannya. amin. Gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu pertama adalah selalu bersyukur, kemudian kedua jangan lupa selalu minta doa restu orang tua karena itu yang paling penting. Kemudian selalu mau ngembangin skill, improve skill dan juga knowledge-nya, karena belajar itu walaupun aku sekarang sudah
maksudnya menjalani kuliah S3 ya, aku bisa belajar dari Vindi, aku bisa belajar dari orang lain gitu. Jadi nggak melulu karena kalau udah S3 tuh terus habis itu terus habis itu tahu semuanya tuh enggak juga gitu. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa minta doa restu, jangan lupa jadi padi gitu. Karena aku yakin setiap kesuksesan kita itu ada rezekinya juga, orang lain juga. Jadi buat apa? Dan buat apa kita tuh harus jumawa? Buat apa kita tuh harus sombong dengan apa yang kita miliki? Toh juga ini semua titipan kan? Iya. Gitu. Jadi ya that's all. Sukses buat semuanya. Banyak poin yang kita dapat hari ini gitu pada podcast kali ini, dimana kita harus ketika kesempatan datang kita harus mengambilnya kalau memang itu menguntungkan untuk kita, dan jangan takut gitu. Yes. Jangan takut untuk mengambilnya, lalu jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, karena ketika kita keluar dari zona nyaman kita bisa mengimprove diri kita sendiri kayak gitu. Apalagi buat perempuan, Vin. Jadi maksudnya kamu gitu yang sudah mempunyai pengalaman yang oke nih, nggak apa-apa nih kita ke jalan ini gitu. Jangan bikin stigma orang lain yang ke kita, Vindi, Helen karir mulu, kerja mulu, kapan dia memikirkan hal lain gitu ya. Jangan pernah takut itu sih, karena aku yakin setiap langkah yang kita ambil itu sudah diridhoi sama Allah. Kemudian ya tinggal kita jalanin dan pasti nanti akan ketemu sama sesuatu yang dicari lagi. Ya, karena gitu. kan semua akan indah pada waktunya. Ya betul. Gitu kan. Apalagi kita minta doa restu orang tua, pasti semua jalan akan dimudahkan kayak gitu. Dan jangan takut stigma negatif sih. Iya bener banget. Kalau memang ada stigma negatif ya udah nggak apa-apa, kita dengarkan, tapi jangan sampai itu merubah apa yang sudah kita bangun yang sudah kita impi-impikan kayak gitu. Jadi tetap berada di jalan kalian. Kalau kalian merasa benar, tepat untuk diri kalian, untuk improve diri kalian, ya okay, let's it go gitu. Gak ada yang salah buat perempuan itu kuliah sampai S3. Bener. Yang banget. salah itu adalah ketika dia tidak memposisikan dirinya sebagaimana mestinya. Betul gitu. Oke, untuk menutup alumni talk hari ini, mungkin Mbak Helen bisa memberikan quotes of the day untuk sobat IP UMY agar selalu semangat dalam meraih mimpinya. Mungkin satu kalimat gitu. Yaitu, jangan takut untuk mengambil keputusan apapun selagi itu benar. Jangan takut untuk memulai sesuatu yang itu bukan jadi comfort zone-mu. Yang penting ya kita mau usaha. Mau usaha, mau bersyukur, dan jangan sombong. Dan kita tahu posisi di mana kita, di A, di B, di C. Udah, gitu aja. Luar biasa sekali podcast kita hari ini, obrolan kita hari ini gitu. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Helen telah menyempatkan waktunya untuk hadir di aku Inspirational Podcast Ilmu Pemerintahan UMY. Sama-sama. Teman-teman sekarang udah nggak kepo lagi dengan gimana sih Mbak Helen kok bisa S1, S2, S3 kayak gitu. Kita sudah mengorek-ngoreknya gitu. Bahkan kita tahu gimana struggle-nya Mbak Helen gitu di S3 kayak gitu. Kita doakan semoga Mbak Helen segera selesai. Amin ya Allah. S3-nya. Doain. Segera balik lagi ke Indonesia. Bergabung lagi sama kita di ilmu pemerintahan kayak gitu, dan bisa bertemu dengan sobat IP UMY di kelas gitu. Ya, terima kasih sobat IP dan teman-teman semua yang sudah mendengarkan Inspirational Podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast lainnya dengan obrolan seru lainnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.